Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan membahas soal lagi. Di sini ada 4 mol. Seperti yang diketahui, N-nya sama dengan 4. Kemudian gasnya monoatomik ya. Untuk T1 sama dengan 87 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin, kita tambah 273 jadi 360 Kelvin. Kemudian tekanan pertama 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Mengalami proses isokorik sehingga tekanannya menjadi B2 adalah 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jika R tetapan umum gasnya 8,31 Joule per mol, K Kelvin, ditanya adalah delta U. Hitunglah energi dalam. Kita jawab. Untuk proses isokorik berarti volumenya tetap T2 per T1 sama dengan B2 per B1. Berarti T2 itu yang kita cari. T1 360, B1 4 kali, B2-nya 4 kali 10 pangkat 5, B1-nya 3 kali 10 pangkat 5. T2 4 per 3 dikali 3, 60. Sama dengan, ini kita bisa bagi 120 kali 4, 480 Kelvin itu suhunya. Maka delta U sama dengan 3 per 2 N RT dari N R delta T. Berarti 3 per 2 kali 4 kali 8,31 untuk T2 T1-nya berarti 480 dikurangi 360. Hasilnya adalah 5983 atau 5983,2 Joule. Nomor 7 itu diketahui ya mesin Carnot. Ini suhu reservoir tinggi berarti T1. T1-nya 727 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin jadi 1000 Kelvin. Kemudian melepas kalor suhu rendah berarti T2 minus 23 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin, kita tambah 273 sama dengan 250 Kelvin. Kemudian jika mesin Carnot menyerap kalor seperti Q1 1600 Joule, kita diminta untuk menentukan A usaha, B efisiensi, kemudian C kalor yang dilepas, Q2. Kita jawab W sama dengan Q1 dikurangi Q2, kemudian W Q1 Q2 itu sama dengan T2 per T1 kali Q1, maka Q1 1 dikurangi T2 ini sama-sama Q1 ya, jadi kita bisa ubah operasi matematikanya seperti itu. Nah, kita masukkan Q1-nya adalah 1600, 1 dikurangi T2 per T1 berarti 250. 250 dibagi 1000. 1600
Tuh, ini berapa nih? 1 kurangi 1/4 ya. Oh, atau langsung aja. Ini 1 itu kan artinya 1000 per 1000. Kurangi 250 dan per 1000. Di 1600 ini jadi 750 per coret, 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 coret. 16 dikali 75 itu 1200 joule. Nah, itu jawabannya. Untuk efisiensinya yang B, efisiensi sama dengan 1 dikurangi T2 per T1 dikali 100%. Ya, persamaannya kan ini. Kemudian untuk 1 dikurangi tadi 250 per 1000 dikali 100%, kita tadi dapat 75%. Ini kan 750 ya per 1000 kan itu kali 100%. Coret, 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 jadi sama dengan 75%. Yang C, kita mencari Q2. Nah, W sama dengan Q1 kurangi Q2. Maka maka kita tukar nih jadi Q2 sama dengan Q1 min W. Ya kan? Q1 nya 1600 dikurangi 1200 jadi 400 joule. Teman-teman, itu yang A, yang C, yang D. Nomor 8 kita selesaikan. Di sini ada efisiensi pertama. Efisiensi pertama 20%. Kemudian efisiensi yang kedua yang diharapkan 50%. Reservoir suhu rendah, berarti dia suhu rendah itu T1 ya teman-teman ya. Benar kan? Reservoir suhu rendah T2 ya. 50 diturunkan nih, sorry kalau diturunkan rendah berarti T2 aksen sama dengan T2 dikurangi 50K ya gitu. Nah, sekarang yang ditanya ada T1 dan T2. Hitunglah suhu reservoir tinggi dan reservoir rendah ini Carnot. Oke, kita jawab. Kita pakai efisiensi dulu. 1 dikurangi T2 min T1 kali 100%. Ini 20% tadi. Ini 1 min T2 tadi. T2 nya kita tulis dulu per T1 kali 100%. Coret persennya teman-teman, ini 10. Berarti kita bisa bagian ya, jadi ini 2/10, 1 min T2 per T1 tuh. Nah, ini bisa kita sederhanakan, ini bagi 21 bagi 5, jadi 1/5 kemudian 1 per T1 dikurangi T2 per T1, maka kita tukar T2 per T1 sama dengan 1 dikurangi 1/5.
T2 per T1 sama dengan 5/5 kurangi 1/5 sama dengan 4/5. T2 per T1. Maka T2 itu 4/5 kali T1, teman-teman. Nah, gitu ya. Atau T1 sama dengan 5/4 T2. Terserah mau pakai yang mana. Nah, kita pakai yang T1 dulu. T1 sama dengan 4/5 T2. Sekarang kita cari dulu untuk T2-nya. Nah, di sini kita pakai efisiensi yang diinginkan sama dengan 1 per T2 aksen per T1 kali 100%. Ini tadi 50%. 1 kurangi T2 aksen. T2 aksen tadi adalah T2 min 50 Kelvin ya teman-teman itu. Jadi nggak perlu diubah lagi. T1 nya 5/4 T2 kali 100%, coret persennya, coret nolnya, berarti ini 5/10 ya, 5 dibagi 10 bisa 1 min T2 per 50 5/4 T2. Wow, kita pindahkan, maka T2 per 50 per 5/4 T2 sama dengan 1 dikurangi 5/10. T2 per 50 5/4 T2 sama dengan ini 5/10. Jadi 1/5/10 sama dengan 10/10 dikurangi 5/10 sama dengan 5/10 ya. 5/10 itu sama dengan setengah ya teman-teman ya. Jadi bisa enggak ya disederhanakan aja, kita ganti ya dengan setengah. Ini bagi 5 1, ini bagi 5 2, setengah gitu ya. Nah, kita kalikan sekarang nih. Berarti T2 min 50 sama dengan setengah dikali 5/4 T2. T2 per 50 min 50 sama dengan dikalikan 5/8 T2. T2 min 5/8 T2 sama dengan 10. 3/8 T2 sama dengan 50. Maka T2 sama dengan apa nih teman-teman? Nah, ini kalau ada yang tanya ya biasanya ini gimana nih? Ini kan 1 teman-teman. Jadi 1 ini bisa kita ubah 8/8. Kita samakan ini. Menyebutnya kan gitu ya. Jadi 3/8 kan gitu. Oke. Sekarang kalikan ke sana. Berarti T2 itu 8 kali 50/3. 400/3 Kelvin. Ada dapat nih. Nah, sekarang T1. T1 ini tadi kan ya. T1 dengan ya T1 5/4 T2. Maka 5/4 T2 nya berapa? 400/3 Kelvin. Oke. 100 kali 5 berarti 500/3. Oke, ini jawabannya untuk T1, ini untuk T2. Kita ke nomor 9, ada 1 mol gas
ideal monoatomik mengalami proses seperti grafik BV yang kita tahu ya. Berarti kita tulis saja yang di sini diketahui UN sama dengan 1 mol, kemudian PA di sini adalah 10 pangkat 5 Pascal, kemudian PB itu 3 kali 10 pangkat 5 Pascal, kemudian PC itu juga sama ya, 3 kali 10 pangkat 5 Pascal, kemudian VA itu 3, VA sama dengan VB 3 meter kubik, PC 1 meter kubik. Nah, di sini yang ditanya adalah ini ya, A itu besar kerja, W dan Q, sedangkan yang B adalah perubahan energi dalam atau delta U. Nah, karena ini prosesnya adalah dari A ke B ke C ke A lagi ya, satu siklus ya. Jadi kita bisa langsung jawab. Yang B ya, satu siklus A B C A, maka kembali ke posisi semula ya. Sehingga delta U sama dengan 0. Gak usah dihitung ya teman-teman, karena panjang kalau kita hitung satu-satu ya. Tapi kalau kalian mau hitung cari Q, cari W, cari delta U setiap proses bisa, tapi nanti hasilnya sama. Ini saya percepat saja biar gampang. Nah, sekarang kita cari yang usaha atau kerja ya, besar kerja. Kita cari dulu yang WAB. Nah, WAB ini sama dengan 0 karena di sini volumenya sama, atau proses isokorik. Nah, gitu. Kemudian untuk WBC, nah ini proses isobarik, jadi P sama kali PB kali VC kurangi VB. Nah, ini isobarik. Tekanan tetap. PB-nya tadi 3 kali 10 pangkat 5. PC-nya 1 dikurangi 3. 3 kali 10 pangkat 5 dikali minus 2. Jadi min 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Itu WBC. Sekarang WCA. Nah, ini prosesnya isotermal. Kalau prosesnya isotermal ya, berarti kita akan pakai nanti nRT ln PA per VC. Nah, ini karena isotermal, maka di TA sama TC-nya itu sama ya teman-teman ya. Isunya konstan. Itu konstan, ini saya tambahin. PA, VA sama dengan PC. PC sama dengan nRT teman-teman. Sama, jadi ini bisa diganti. Nah, sekarang teman-teman mau pakai yang mana? PC, VC boleh, atau PA, VA juga boleh.
Yang gampang aja PC VC. PC VC ini diganti LAN VA per VC. Tuh, kurung. Kerjakan duluan. PC-nya adalah 3 kali 10 pangkat 5. VC-nya 1. LAN VA-nya itu 3. VC-nya 1. Nah, kalian tinggal hitung pakai kalkulator. Kalau nggak bisa, LAN-nya saya juga nggak hafal. Jadi kalau kita pakai kalkulator, kita dapat sekitar 329,584 Joule, teman-teman. Ya, sekitar itu. Nah, ya sudah. Sekarang ini saya hapus. Lanjut di sini. Maka kerjanya W sama dengan WAB plus WBC plus WCA. 0 plus min 6 kali 10 pangkat 5 tambah 3 berapa tuh? 329 enggak koma ya, 329,584. Nah, berapa kira-kira teman-teman? Ini kalau dirubah kan 329,584 dikurangi 6, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi hasilnya minus, teman-teman. Minus 270,416 Joule. Ini ribu ya, bukan koma ya, teman-teman. Nah, maka untuk kita cari W sama dengan delta U plus Q, teman-teman. Maka W sama dengan 0 kan, delta U-nya plus Q. Maka W sama dengan Q. Jadi kalau kita mau cari Q, itu sama dengan W. Jadi Q-nya adalah minus 270,416 Joule juga. Begitu. Jadi ini delta U-nya karena satu siklus kembali ke posisi semula 0. W-nya kita dapat ini. Dan Q-nya juga dapat ini sama. Itu teman-teman. Biar tidak kelamaan videonya, saya buatkan cara yang cepat saja. Nomor terakhir yaitu mesin pendingin mengalirkan gas dari suatu ruangan pendingin lemari es. Suhunya berarti T1 min 3 derajat Celcius atau sama dengan 373 T2 ya, suhu rendah. T2 suhu rendah berarti ini 270 Kelvin, kemudian ke lingkungan sekitar berarti T1 37 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin sekitar 310 Kelvin. Nah, sekarang yang ditanya A. Efisiensi, B. Koefisien performansi. Kita jawab A. Untuk efisiensi itu sama dengan 1 dikurangi T 2 per T1 kali 100%. 1 min T2 T2-nya. Oh, kebalik ya, ini mesin pendingin, teman-teman. Jadi kita balik. Lupa saya. Mesin pendingin kita balik T1 per T2 kurangi 1. T1 310 270 dikurangi 1 kali 100%. Jadi 1,15 kurangi 1 kali 100%. Berarti sekitar 0,15 dikali ini
kurangi ya teman-teman ya, kurangi dulu kali 100% jadinya 15%. Itu untuk yang A. Sekarang yang B. Untuk yang B, HP T2 T1 min T2. T2 tadi kita dapat 270 per T1310 kurangi 270 kurangi 40 dibagi 40 coret-coret kita dapat 27 ya, 27 8 kurang 7 kurang 1 6 24 4 4 3 5. Oke, demikian pembahasannya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton.